Perkenalkan, saya Rohan Ramadan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unsri tahun 2019. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan arus energi listrik dari mesin las SMAW yang diubah menjadi energi panas sehingga dapat terjadinya proses pengelasan. Baik, jadi dalam kesempatan ini kita langsung mulai saja ya, menganalisa bagaimana sih perubahan arus energi listrik dalam mesin las SMAW yang diubah menjadi energi panas sehingga bisa menghasilkan proses pengelasan. Nah, dalam penjabaran saya kali ini, saya akan membagi beberapa komponen itu ke dalam 6 bagian penjabaran yang akan saya sampaikan. Nah, jadi pada bagian yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai sumber listrik utama untuk bisa menghidupkan dari mesin las ini. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai mengalirnya energi listrik dari kabel power mesin las SMAW itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kumpulan energi terkumpulnya energi dari mesin las SMAW. Yang keempat akan menjelaskan mengenai kabel holder. Nah, kabel holder yang dimana kabel holder ini mengalirkan energi listrik diubah menjadi panas sehingga bisa melelehkan elektroda dalam proses pengelasan. Yang kelima akan menjelaskan tentang klem massa atau kabel massanya. Yang keenam terakhir kita mendalami atau menjabarkan mengenai bagaimana pembakaran dari elektroda itu sendiri. Baik, kita langsung mulai ya. Yang pertama itu dari stop kontak. Nah, stop kontak. Jadi mesin las busur listrik dapat mengalirkan arus listrik cukup besar, tetapi dengan tegangan yang aman, itu kurang dari 45 volt. Jadi las busur, sebelum saya masuk jauh mengenai bagaimana beberapa penjabaran perbagian yang akan saya sampaikan, maka di sini saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai apa sih itu las busur listrik. Nah, baik, jadi las busur listrik itu umumnya disebut dengan las listrik, adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung menghasilkan busur listrik. Nah, akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Nah, jadi kembali lagi ke stop kontak ini, mesin las busur listrik itu dapat mengalirkan arus listrik cukup besar, tetapi dengan tegangan yang aman. Nah, itu kurang dari 45 volt tadi. Jadi busur listrik yang terjadi akan menimbulkan energi panas yang cukup tinggi. Nah, sehingga akan mudah mencarikan logam yang terkena. Besarnya arus listrik dapat diatur sesuai dengan keperluan dan memperhatikan ukuran tipe elektrodanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke kabel trapu. Nah, di mana kabel ini adalah sumber dari mulainya energi listrik yang akan ke mesin trapu atau mesin las SMAW itu sendiri. Ini adalah atau disebut kabel powernya. Jadi energi listrik diubah menjadi energi panas dalam busur dan suhu dapat mencapai 5.500 derajat Celcius. Nah, ini dimana artinya dalam proses pengelasan itu memerlukan energi hingga mencapai 1.500 derajat Celcius. Nah, maka dari itu ini adalah kabel power atau pertama yang mengalirkan dari sumber energi PLN atau energi listrik utama. Pada las busur, sambungan terjadi oleh panas yang ditimbulkan oleh busur listrik yang terjadi antara benda kerja dan elektroda. Nah, elektroda atau logam pengisi itu dipanaskan sampai mencair
dan diendapkan pada sambungan sehingga terjadi itu yang namanya adalah sambungan las. Jadi mula-mula terjadinya kontak antara elektroda dan benda kerja sehingga terjadi aliran arus. Nah, kemudian dengan memisahkan penghantar ditimbulkan busur. Nah, energi listrik itu diubah menjadi energi panas dalam busur dan suhu tersebut dapat mencapai 5.500 derajat Celcius. Dan kita langsung masuk yang ketiga, itu mengenai mesin las SMAW-nya. Nah, jadi mesin las SMAW ini besarnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sumber pembangkit listrik itu belum sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan. Jadi mesin ini memerlukan arus listrik bolak-balik atau arus AC yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Listrik PLN atau generator AC dapat digunakan sebagai sumber tenaga. Yang dimana besarnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sumber pembangkit listrik itu belum sesuai dengan tegangan yang digunakan dalam proses pengelasan. Nah, jadi bila terjadi tegangannya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga besarnya tegangan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan. Alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ini disebut transformator atau trafo. Atau trafo ini sendiri, mesin trafo ini. Nah, jadi alat yang digunakan untuk menaikkan itu tadi adalah mesin transformator atau trafo. Nah, kebanyakan trafo yang digunakan itu pada peralatan las itu adalah jenis trafo step down. Jadi step down yaitu trafo yang berfungsi menurunkan tegangan. Hal ini itu disebabkan karena kebanyakan sumber listrik, baik listrik PLN maupun listrik dari sumber lain itu mempunyai tegangan yang cukup tinggi. Padahal kebutuhan tegangan dikeluarkan oleh mesin las ini itu untuk pengelasannya hanya 55 volt dan hingga ke 85 volt. Nah, transformator yang digunakan pada peralatan las itu mempunyai daya yang cukup besar untuk mencairkan sebagian logam induk dan elektroda. Dibutuhkan energi yang besar karena tegangannya pada bagian terminal kumparan sekunder itu hanya kecil, maka untuk menghasilkan daya yang besar itu perlu arus besar. Nah, arus yang digunakan untuk peralatan las itu sekitar 10 ampere atau sampai dengan 500 ampere. Nah, besarnya arus listrik itu dapat diatur sesuai dengan keperluan las. Untuk keperluan daya besar diperlukan arus yang lebih besar pula, begitupun sebaliknya. Jadi sederhananya terkait kalimat ini, jadi besarnya tegangan listrik yang dihasilkan itu dihasilkan oleh pembangkit listrik belum sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan. Nah, jadi walaupun dalam proses pengelasan itu kita mungkin menganalogikan apakah tidak perlu sih untuk mengadakan atau menyambung ke mesin las ini kita langsungkan ke sumber energi listrik PLN secara langsung. Nah, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kabel holder elektroda itu langsung ke sumber energi listrik PLN. Nah, maka dari itu kita memerlukan mesin las trafo ini, yang dimana dari mesin las trafo ini bisa mengatur dari tegangan listrik yang dihasilkan ke listrik PLN itu. Nah, jadi ketika mesin las listrik ini dicolokkan ke sumber energi listrik yang di PLN, maka di dalam ini kita dalam mengharapkan proses pengelasan kita bisa mengatur itu bagaimana tegangan yang diperlukan dalam proses pengelasan. Nah, itu tegangan itu diatur sesuai dengan benda kerja yang akan dilas dan elektroda yang digunakan.
baik. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas bagian keempat, itu kabel elektroda atau elektroda cable. Menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Nah, jadi kabel elektroda ini berfungsi menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Apabila kurang besar akan menimbulkan panas pada kabel dan merusak isolasi kabel yang akhirnya membahayakan pengelasan. Nah, jadi holder harus terbuat dari bahan yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi tentunya, karena posisinya yang berdekatan dengan kawat las yang mencair. Nah, jadi pada saat proses pengelasan itu temperatur itu bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Nah, maka itu diperlukannya holder dari bahan yang mempunyai ketahanan yang tinggi. Nah, jadi selain itu juga di dalam holder ini terdapat pegas yang berfungsi untuk mengunci atau menjepit elektroda agar tidak lepas atau bergerak saat digunakan saat mengelas. Nah, baik, itu tadi penjelasan kabel elektroda. Kita langsung masuk yang kabel masanya atau massa kabel. Jadi massa kabel ini adalah penghantar listrik yang baik. Jadi alat ini digunakan sebagai penghubung kabel massa ke logam induk. Nah, alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang berfungsi yang mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Selain itu, klem massa juga terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Jadi klem massa mempunyai per untuk menjepitnya. Klem ini sangat penting karena apabila klem longgar arus yang dihasilkan tidak stabil sehingga pengelasan tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi singkatnya dalam proses pengelasan menggunakan kabel holder atau menggunakan kabel elektroda tadi tidak akan bisa terjadinya proses pengelasan. Mengapa demikian? Karena penghantar listrik yang baik ini dialurkan atau dialirkan melewati kabel massa. Jadi fungsi kabel massa ini adalah mengalirkan ion-ion, baik itu ion dari mulai proton, elektron ke benda kerja ketika setelah menjepit kabel massa ini ke benda kerjanya. Nah, dari situlah kabel holder tadi atau kabel elektroda tadi bisa memancing dari energi yang sudah dialirkan dari kabel massa ini sehingga bisa melakukan proses pengelasan. Nah, baik. Yang keenam, ya, yang terakhir yaitu holder penjepit elektroda dan elektrodanya. Jadi seperti kita ketahui bahwa penjepit elektroda itu adalah pemegang, ya. Jadi yang memegang elektrodanya. Nah, dan elektroda itu adalah yang membentuk terak las. Jadi pemegang elektroda ini berguna untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan. Nah, sebagai kita garis bawahi adalah sebagai pegangan sehingga pengelas tidak merasa panas pada saat mengelas. Nah, jadi mengenai elektrodanya sendiri itu sebagian besar elektroda las SMAW itu dilapisi lapisan flux yang berfungsi sebagai pembentuk gas yang melindungi cairan logam dari kontaminasi udara sekelilingnya. Selain itu, flux berguna juga untuk membentuk terak las yang juga berfungsi melindungi cairan las dari udara sekelilingnya. Nah, lapisan elektroda ini merupakan campuran kimia yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Menurut AWS atau American Welding Society, elektroda diklarifikasikan dengan huruf E dan diikuti 4 atau 5 digit sebagai contohnya yaitu E6010, E6013,
E7018 dan lain sebagainya. Elektroda berselaput yang dipakai pada las busur listrik itu mempunyai perbedaan komposisi selaput maupun kawat inti. Nah, pelapisan fluksi pada kawat inti dapat dengan cara destruksi, semprot atau celup. Ukuran standar diameter kawat inti dari 1,5 mm sampai 7 mm dengan panjang antara 350 sampai 450 mm. Jenis-jenis selaput fluksi pada elektroda misalnya itu adalah selulosa, ada kalsium karbonat atau CaCO3, titanium dioksida atau rutil, kaolin, kalium oksida mangan, oksida besi, dan sebagainya dengan persentase yang berbeda-beda. Untuk tiap jenis elektroda, tebal selaput elektroda berkisar antara 70% sampai 50% dari diameter elektroda, tergantung dari jenis selaput. Pada waktu pengelasan, selaput elektroda ini akan turut mencair dan menghasilkan gas CO2 yang melindungi cairan las, busur listrik, dan sebagian benda kerja terhadap udara. Nah, udara luar yang mengandung O2 dan N atau nitrogen akan dapat mempengaruhi sifat mekanik dari logam las. Cairan selaput yang disebut terak akan terapung dan membeku melapisi permukaan las yang masih panas. Nah, jadi ketika kita melakukan pembakaran dari elektroda tadi, setelah kita berhasil menghidupkan elektrodanya dengan dapat menemukan aliran-aliran listrik. Nah, ketika kita melakukan proses pengelasan, nah sering terjadinya kita nampak adanya hasil terak las. Nah, terak las itu adalah hasil dari proses pengelasan yang terkena udara luar, terkena karbon dioksida dan nitrogen tadi, sehingga menghasilkan terak las itu sendiri. Itulah tadi beberapa penyampaian dari saya mengenai bagian-bagian 6 bagian yang telah saya jabarkan. Maka selanjutnya kita ke next pengaplikasiannya. Terima kasih telah menyaksikan penjabaran. Kita langsung ke pengaplikasian berikutnya. Inilah praktik kita dari hasil proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang bisa melelehkan elektroda ini.